Baik Bapak Ibu, beserta pendampingan karya tulis, dimanapun berada, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Anyan. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan pertama kali ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuat game edukasi. Nah, yang pertama, game yang akan kita buat adalah spin game, itu dengan materi ilmu pengetahuan alam. Nah, nanti untuk materinya silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, kurang lebih gamenya seperti ini Bapak Ibu. Kita akan menggunakan PowerPoint karena saya anggap PowerPoint Bapak Ibu lebih akrab. Sebenarnya banyak beberapa aplikasi yang bisa digunakan, baik pakai coding dengan tanpa coding. Nah, kita coba yang dengan aplikasi yang sudah akrab di kita. Baik Bapak Ibu, kita coba jalankan gamenya. Saya tekan F5. Nah, kurang lebih nanti gamenya seperti ini. Untuk memulai gamenya, nah itu klik start untuk memutar roda, kemudian klik stop untuk menghentikan roda, kemudian klik nomor untuk menuju soal pertanyaan. Nah, coba kita klik nomor start, akan berputar, kemudian kita klik stop. Nah, jarum roda, jarumnya menunjukkan pada nomor 4 pada rodanya. Coba kita klik nomor 4. Nah, maka akan menuju ke pertanyaan nomor 4. Nah, misalnya ini contoh pertanyaan, kemudian dipersilakan kita bisa lempar ke siswa untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang menjalankan gamenya, kita jalan, putarkan, kemudian setelah berhenti arahkan soalnya muncul, maka kita lempar ke siswa untuk menjawab. Atau mungkin kalau misalnya ini diinstal ke Android, siswa bisa membuka di aplikasinya di di handphone masing-masing, ya. Di handphone masing-masing dengan memutarnya, kemudian sebelum klik jawaban, siswa disuruh menjawab terlebih dahulu, baik secara mandiri bisa menjawab di dalam hati. Kemudian kalau sudah, kita klik jawaban untuk mencocokkan jawabannya benar atau salah. Ini misalnya kita klik jawaban. Ini sebagai kunci jawaban. Kemudian kita klik kembali untuk memutar. Kita klik start lagi. Kemudian coba kita klik stop. Nah, ini ke nomor 7, maka akan diarahkan ke pertanyaan nomor 7. Nah, jika sudah menjawab, baru boleh di cross check ke jawaban apakah benar atau salah. Kita kembali lagi ke ya. Nah, kurang lebih seperti itu yang akan kita buat di game pertama ini. Kita klik close. Nah, silakan Bapak Ibu membuka lembaran kerja baru. Jadi versi PowerPoint-nya yang saya gunakan adalah Office 2013. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan versi apapun karena fitur-fiturnya ini hampir semua versi ada. Nah, saya membuka lembar kerja baru. Lembar kerja baru, kemudian ininya kita hilangkan. Saya pilih layoutnya yang blank, yang tidak ada teks. Saya pilih yang blank, yang ini. Kemudian bagian desain kita pastikan layoutnya size
slide-nya itu pilih yang white screen 16:9. Oke, kalau sudah maka kita akan membuat langkah pertama ya. Pertama kita akan membuat roda terlebih dahulu. Membuat roda yang akan putar ini. Kita buat dulu, tinggal klik insert. Kemudian pilih chart atau grafik. Chart, pilih grafik yang bentuk bulat di. Nah, yang ini pilih yang tombol pertama. Kalau sudah, tinggal klik OK. Oke, kita tunggu. Kemudian yang ini kita hapus. Bagian ini kita hapus. Ini kita hapus. Bagian ini kita hapus. Lalu di sebelahnya ini angkanya kita ganti 1. Di bawahnya kita ganti 1 juga. Kita akan buat kurang lebih 8 ini ya, kotak. Oke, 5, lagi 1, 1, 1. Nah, ini sudah jadi 8 kotak ya. Kalau sudah, kita tutup, kita close. Nah, ini sudah muncul. Nah, bagian judul dengan legend yang di bawah ini akan kita hilangkan. Kita klik tanda plus yang ada di sini, kemudian kita uncheck ya, hilangkan tanda centang untuk cat pixelnya, hilangkan tanda centang pada legend. Oke. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita akan membuat lingkaran tepi sama oval di tengah. Kita klik insert, kemudian klik oval, save ya, save, kemudian pilih oval. Lalu kita drag sambil tekan shift supaya benar-benar bulat. Tekan shift, diseret ini, kemudian dilepas. Jadi tekan shift itu supaya hasilnya tidak lonjong. Lalu ini saya ganti warnanya, shape outline-nya saya hilangkan. Shape outline saya hilangkan. Kemudian kita pilih di sini. Misalnya warna ini. Sudah, kita taruh di tengah. Nah, ini kita posisi tengah. Kemudian buat untuk lingkaran di tepinya. Kita klik insert. Kemudian pilih shape. Kita pilih bentuk yang ini. Donat ya, donat. Kita drag juga sambil tekan shift pada keyboard, sambil di drag supaya hasilnya benar-benar bulat. Nah, kurang lebih ya. Nah, kemudian ada tanda kuning di sini. Tanda kuningnya kita klik, kemudian seret untuk mengatur lebar ininya, lebar lingkaran yang akan kita buat. Nah, kurang lebih saya buat seperti ini. Kurang lebih sebesar itu.
Kemudian warnanya silakan diganti, akan dipilih warnanya yang Bapak Ibu sukai, misalnya warna ini. Lalu kita copy yang ini untuk membuat tanda-tanda kecil di sebelahnya seperti ini ya, yang berkedip-kedip, misalnya nanti kita akan buat berkedip-kedip. Kita sebenarnya bisa buat klik oval lagi, tapi ini kita copy saja, klik kanan, kemudian pilih copy, kemudian klik kanan lagi, di luar ya, klik kanan lagi, pilih paste. Nah ini, kemudian ukurannya kita letakkan, ukurannya kita kecil, kurang lebih seperti ini. Kemudian warnanya kita ganti, saya klik kanan ya, di ini klik kanan, saya ganti warna yang gradien aja, ganti warna yang bagian kecil, kemudian pilih gradien. Baik, saya geser ke sini. Gradient fill, kemudian ini kita pilih radial, lalu pilih yang ini from center. Nah, yang ini kita kasih warna kuning. Ininya kita klik, kemudian kita ganti warna kuning. Lalu yang ini kita buang. Kita buang, klik, seret, lepas. Nah, yang ini kita ganti warna putih. Jadi ini warna putih, yang ini warna kuning. Jadi tinggal penggantinya di bagian ini ya Bapak Ibu. Ini kita geser supaya kurang lebih 50. Nah, di posisi 50. Lalu yang putihnya kita letakkan kurang lebih 15. Atau 25. Nah, ini di 50, yang ini saya letakkan di 25. Kalau sudah di oke, nah, ini. Kemudian ini kita copy. Cara mengkopinya bisa klik kanan copy paste boleh, atau Bapak Ibu sambil nekan kontrol di keyboard, kemudian sambil diseret seperti ini. Saya seret seperti ini, kemudian di posisi ini saya lepas. Nah, sambil saya tekan lagi. Setelah itu saya tekan kontrol di keyboard, lalu saya klik, saya seret, taruh di sini, dan saya lepas. Kemudian saya klik, tekan kontrol keyboard, saya klik dan saya seret, saya letakkan ini. Kira-kira sudah pas, kemudian dilepas. Nah, sama seterusnya ya. Copy paste bisa, Bapak Ibu. Copy paste cuma bisa diletakkan begitu. Mulai ya. Terserah mana Bapak Ibu ya enak untuk mengaturnya, atau kontrol D juga bisa, kontrol D juga untuk mengopi ya. Khusus untuk
bentuk-bentuk shape objek seperti ini. Pakai kontrol jarak ini tidak pas. Nah, ini kemudian apalagi yang akan kita buat? Ini sudah, kemudian penomoran. Nah, untuk nomor kita klik insert, pilih tag, kemudian kita klik di luar saja, kemudian nomor 1. Nah, kita blok saja, ganti dengan tulisan nah, ini satunya ada kakinya, coba pakai yang ini. Kemudian kita taruh di sini. Kemudian warnanya terserah Bapak Ibu boleh pilih warna apa saja. Saya contohnya pakai warna putih. Warna putih. Kemudian saya tekan Ctrl D. Ini saya taruh di sini. Dan ini diputar ya. Ctrl D. Kemudian dengan copy paste ya. Kemudian diputar. Ctrl D. Oke, ini 1, 2, ganti. Dan 8 ya. Nah, kalau biar kelihatan rapi ya, ini kita bisa pakai garis bantu sebetulnya. Ini ya, kita bentuk oval, buat bentuk oval. Lalu step fill-nya kita hilangkan. Kemudian ini kita posisikan ke tengah. Center. Kemudian alignment middle. Oke, ini dapat.
Nah, ini garis bantu untuk kita memposisikan agar angka-angkanya itu benar-benar berada di garis. Jadi kita tinggal atur angka-angkanya. Tekan garis itu. Misalnya seperti ini. Supaya kelihatan rapi. Oke, jadi kita paskan nomor itu pada garis yang sejajar. Nah, ini sudah. Nah, garisnya kalau sudah garisnya ini kita buang, kita delete saja. Nah, ini sudah jadi. Baik, berikutnya baik kita akan membuat ini ya, bentuk ini dan tombol start dan stopnya serta jarum. Kita buat dulu. Kita blok dulu, kita geser ke bawah. Kemudian insert. Untuk tab kita ambil yang ini ya, kita coba ambil yang ini untuk yang ini, kemudian kita tarik ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu ini bawahnya ya, kita buat seperti ini. Kurang lebih ini ya. Kemudian buat satu lagi kita copy saja, Ctrl D, kita taruh di sini buat yang lebih. Yang ininya kita kuningnya kita mentokkan ke kanan, yang kuning tarik. Nah, jadi bentuknya jadi seperti ini. Kita kecilkan. Ya, kita nah, kemudian ini kita gabungkan jadi satu objek. Kita blok sambil tekan shift. Nah, kemudian di bagian format kita klik ke bagian format, pilih di bagian merge ya. Pilih union, kita pilih union untuk gabungkan dua objek. Nah, sudah. Kemudian kita akan buat jarum. Kita buat jarumnya. Kita buat oval dulu. Oval di drag di sini. Bikin outline. Kemudian klik insert di untuk membuat jarumnya, kita pilih yang ini, yang segitiga. Pilih yang segitiga. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu
outline-nya kita hilangkan. Lalu ini kita balik, kita rotate, pilih yang ini ya, vertikal, pilih vertikal. Nah ini kita taruh. Nah kurang lebih. Nah ini kita jadikan satu objek. Bisa juga pakai grup, tapi akan lebih langsung nyatu. Kita pakai entry format, kemudian pilih merge step, pilih union. Nah ini sudah jadi satu objek. Kita pilih warna, ganti warna. Warna merah. Lebih ini. Lalu yang ini kita ganti warna. Warna apa ya? Ada agak biru tua. Nah ini. Lalu kita buat satu lagi, insert step, kemudian untuk letakkan tulisan start and stop. Coba pilih warnanya, misalnya itu ya, kemudian kita langsung ketik saja start stop. Kita blok, kita bold aja tulisannya supaya lebih tebal. Ya kurang lebih itu. Ini sudah jadi. Kemudian sebelum menganimasikan kita akan lakukan grouping. Ini kita terpisah dulu. Yang hijau lingkaran yang biru ya, lingkaran yang biru ini kita pisahkan sendiri. Kita blok satu persatu sambil menekan Ctrl di keyboard. Kita geser dulu ke sini. Nah, yang akan kita blok pada ini ketinggalan. Kita undo dulu. Ada yang ketinggalan. Nah, ya. Oke. Kita geser dulu. Kita akan grupkan yang ini. Mulai dari ini sampai tulisan dan angkanya ini. Nah ini. Kemudian kita blok satu persatu. Menekan kontrol di keyboard. Tekan shift. Sama ini. Ini coba kita geser. Nah ini sudah menjadi satu. Tinggal kita grup. Klik kanan. Kita pilih grup. Nah
ini sudah jadi satu. Sudah jadi satu objek. Nah, ini kita posisikan dulu ya. Kita posisikan misalnya kita taruh di sini ya. Kurang lebih di sini. Kemudian ini kita blok seperti ini. Taruhnya taruh di sini. Kemudian yang ini kita taruh ke bawah. Send to back. Kita pilih send to back. Nah, ini sudah. Kemudian kita kalau ini tadi kita geser. Begini aja biar posisinya ini harus tentu back. Kita geser. Ini posisinya dari atas. Oke, sudah. Nah, lebih seperti ini baru kita akan atur animasinya. Kita memberikan animasi untuk yang ini kita geser dulu. Atur animasi yang kuning ini. Kita tekan Ctrl di keyboard ya. Kita akan berikan animasi ini. Animasi bertip. Kita klik animation, add animation, kemudian pilih pad, kita pilih yang ini. Nah, ini untuk melihat pengaturan sebelahnya kita pilih animation pen, kita klik, kemudian
kita atur start with preview. Ya, kemudian berikutnya yang akan kita animasikan adalah ininya, yang ininya ya. Nah, ini akan kita animasikan. Klik add animation, kemudian pilih spin. Lebih itu ya. Lalu setelah spin, tambahkan lagi biar tampak. Kemudian ini kita atur, ini akan berputar ketika kita klik start atau stop ya. Kita klik start maka akan berputar, kemudian dia akan berhenti. Kita atur ini timingnya. Ini akan sampai diklik. Triggernya kita atur itu pada tombol start stopnya. Ini ada tulisan start stop tadi. Kemudian kecepatannya kita bisa atur lebih cepat atau lebih lambat. Saya pakai yang second. Nah, itu lalu yang ini tadi biarnya nampak itu. Kemudian yang ini kembali. Kita kasih animasi head animation header. Nah, ini kita geser di bawah yang ini tadi, taruh di sini di antara ini. Lalu pengaturannya kita atur ini with preview, kemudian aturnya sampai flag terakhir. Kita coba dulu. Coba klik dong. Klik-kliknya belum berjalan, baru berjalan satu kali. Start stopnya kita coba. Oke, ini sudah berputar ya. Ini akan terus berputar. Stop. Ini sudah berjalan. Kalau kecepatannya ingin dipercepat, kita bisa atur lagi kecepatannya di bagian sini. Timing, kemudian kecepatannya bisa lebih cepat lagi. Kita pilih ini. Kemudian di OK. Lalu yang ini tadi. Klipnya tadi ini kita buat akan terus mengulang sampai terakhir. Kita coba sekarang. Oke, ini terus berkedip-kedip. Kemudian kita klik tombol start.
klik stop, start. Oke, ini sudah jalan. Nah, yang berikutnya kita mengatur tampilan ini, warna background maupun tulisan. Warna background kita coba pakai gradient. Ini saya klik kanan aja di sini. Gradient format background. Nah, ini tadi ya. Format background, lalu gradient fill. Kita pilih warna. Nah, yang ini ganti warna biru. Kemudian kita coba pakai yang ini ya. Nah, kurang lebih ini ya, kalau tidak salah tadi kita lihat ya modelnya ini. Ininya kita bisa atur ya, warna. Putihnya seberapa jauh gitu ya. Nah, ini kita bisa atur tergantung kebutuhan. Nah, kurang lebih ini. Kemudian kita akan menambahkan gambar, insert gambar, kemudian itu masukkan gambarnya. Kemudian tambahkan teks. Ini ada teks pin game, pembuatan ya, lainnya. Insert, kemudian itu. Kemudian teks berikut, tambahkan teks lagi. Pengetahuan alam. Nah,
Kemudian tag berikut tambahkan tagnya. Misalnya klik untuk mode dan klik stop roda. Kemudian klik angka yang ditunjukkan oleh jarum untuk menuju soal. Oke, seperti itu. Ya, berarti ini lalu kita akan menganimasikan beberapa tag. Tag ini kita klik semuanya. Tagnya kita klik animasi, kemudian kita pakai plugin aja. Pakai ini plugin. Ini kita atur taruh di awal. Kemudian ini yang gambar dulu. Nah, yang gambar kita buat paling kemudian habis gambar yang spin, nah yang ini jalankan after ya, after produce. Kemudian yang baru yang terakhir. Oke, kita coba jalan. Oke. Oh ya, yang ini biarkan jalan duluan. Tapi yang ini taruh di awal. Ini inputnya.
Ini sudah. Nah, ini sudah. Sekarang kita langkah selanjutnya membuat soal. Membuat soal. Membuat soal. Nah, seperti ini. Ada gambar. Kemudian teks. Ini semuanya teks box semuanya. Kita coba buat. Dan new slide. Nah, untuk backgroundnya kita samakan dengan background yang tadi. Gradient. Oke, kemudian kita tambahkan gambar. Tadi insert gambar. Kemudian kita tambahkan teks. Nomor 1. Kemudian setelah teks kita buatkan soal. Kita ambil objek yang untuk tab yang seperti ini. Kita insert, kemudian pilih tab. Kita pilih yang ini. Kira seperti ini. Kemudian kita kasih warna hijau. Kemudian warna tulisan ini soal ya. Ini saya sudah siapkan soal. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan soalnya dengan materi Bapak Ibu. Ini untuk pertanyaan dengan jawaban singkat.
Lalu berikutnya adalah tombol untuk jawabannya. Set, kemudian set, kemudian jawabannya ketik saja misalnya bertemu dengan huruf besar, kemudian fontnya saya besarkan, di bold, kita coba baca berikutnya. Buat tombol berikutnya lagi jawaban saja diketik saya besarkan fontnya, tapi bold kan. Lalu warna ini kita coba pilih warna ini. Kemudian ini kita copy, Ctrl D, saya geser ke sini. Ini ganti dengan backpin. Ya, kurang lebih seperti ini. Jika dirasa kurang menarik, warna bisa diganti. Nah, ini tergantung. Nah, ini sudah. Sekarang kita akan animasikan beberapa tampilan ini ya. Mulai dari ini, kita mulai dari gambar. Ini kita klik gambar, kemudian nomor, kita animasikan pakai plugin jadi yang ini. Nah, pilih yang start with review, mulai dari ini start with review, kemudian yang kedua ini tagnya ini kita buat dari after ya, after review. Kemudian tag ketiga, jadi berurutan dari gambar ini kemudian
Lalu yang berikutnya yang ini. Ini dengan ini kita klik. Kita pakai yang pad. Kita atur ini dijalankan setelah ini tadi ya. Jadi pakai after previous. Kemudian ini juga pakai after. Lalu yang ini. Yang ini kita tambahkan animasi oh ya ini tambahkan animasi ini. Nah, ini akan dijalankan ketika kita mengklik jawaban. Ini akan dimunculkan kalau kita klik jawaban. Jadi animasinya kita atur timingnya, kita arahkan triggernya ya. Triggernya kita arahkan ke tombol jawaban. Nah, yang ini rectangle 5 jawaban. Jadi dia hanya akan dijalankan ketika tombol ini diklik. Nah, seperti itu. Kemudian tambahkan lagi animasinya. Ada nama yang ini. Nah, ini saya taruh dijalankan. Kita coba. Jawabannya. Nah, kita jalan. Sekarang tombol kembalinya kembali ke spin. Ini kita arahkan ke kanan. Tombol spin. Kita klik ke bagian hyperlink. Ini dikembalikan ke menu utama. Satu. Ya. Di bagian jawaban sudah. Kita cek tadi di bagian lembar pertama. Slide pertama apakah ada yang kurang untuk kita jalankan. Sudah ya, ada jalan. Klik. Ini sudah. Stop. Nah, sekarang kita buat soal untuk 2, 3, dan seterusnya. Ini tinggal kita copy, tinggal kita ganti teks ini dengan jawaban. Nomor, teks, dan jawaban. Kita duplikat saja. Kita banyak, karena kita perlu 7 lagi, banyak 7 kali, duplikat. Satu lagi. Oke, nah ini untuk nomor 1.
1. Sekarang nomor 2 nya kita ganti nomor 2 kita ganti pertanyaannya kita ganti misalnya dengan ini. Kemudian jawabannya yang nomor 2, manusia berkembang ya, dengan cara melahirkan. Ya, melahirkan. Kita lihat, sekarang pertanyaan 3 dan seterusnya sama ya. Nanti ini saya agak percepat. Ini nomor 3. Kemudian pertanyaan nomor 3 seperti nah, oke sudah. Ini soal ke-8 sudah. Sekarang kita uji coba. Coba saja. Coba dari awal kita tekan F5. Kemudian stop. Oh belum, ini nomor 1, caranya nomor 5. Ininya belum kita kasih link. Ininya kita kasih link supaya ketika klik 1 akan mengarah ke slide pertanyaan 1. Kalau kita klik nomor 2 akan diarahkan kepada slide pertanyaan nomor 2. Kita klik di garisnya, di garis pertanyaan, kemudian hyperlink, kita set hyperlinknya. Nomor 1 kita arahkan ke slide kedua, itu pertanyaan 1. Klik, kemudian klik lagi di garisnya, kita hyperlink ke pertanyaan kedua. Oke, klik lagi, klik garisnya, hyperlink pertanyaan 3. Oke, klik di garisnya, kemudian pertanyaan 4. Oke, kita pertanyaan ke-5. 6, kita hyperlink ke pertanyaan nomor 6. Garisnya hyperlink ke pertanyaan nomor 7.
nomor 7. 8. Berlink ke pertanyaan nomor 8. Nah, ini tadi ada yang belum diubah di ke 8. Oke, sudah ya. Kita coba jalankan. Tekan F5. Ini sudah jalan. Kita tekan tombol start. Kemudian stop. Oke, nomor 6. Kita klik nomor 6. Nah, ini benar ya, sudah menuju ke slide pertanyaan nomor 6. Jadi, kemudian kita suruh menjawab terlebih dahulu. Lalu kalau sudah, klik jawaban. Nah, ini kita kembali ke pin. Kita coba putar lagi. Kemudian kita stop. Masih 6 ya. Kita coba lagi, putar lagi. Stop. Oke, pertanyaan ke-8. Menuju pertanyaan 8. Nah, sebenarnya ini ada satu hal yang harus kita perbaiki adalah ini misalnya Bapak Ibu ketik klik di luar area ini. Nah, ini bisa bergeser. Nah, ini harus kita kunci supaya tidak bergeser. Ini kita klik lagi, bergeser juga. Jadi harusnya bergeser ketika klik di bagian tombolnya saja. Ini misal tanpa sengaja kita tekan spasi atau enter ya, ini juga bergeser. Nah, supaya tidak bergeser, kita keluar dulu. Supaya tidak bergeser, kita di bagian slideshow-nya, di bagian setup slideshow kita atur, pilih posisi yang ketiga, kemudian yang full screen. Jadi ini meskipun kita enter nanti ya, kita oke dulu. Kita enter, kita tekan tanda panah, spasi tidak akan bergerak. Yang kedua adalah di bagian transisi, mouse ininya, on mouse kliknya kita hilangkan. Kemudian kita apply to all, untuk semua slide. Jadi kita tidak perlu ngatur satu persatu step-step. Jadi ini supaya ketika klik di slide, di area kosong slide berpindah. Sekarang kita coba jalankan lagi. Ini saya coba klik sembarangan. Nah, ini tidak berpindah ya, sudah aman. Kemudian saya coba tekan spasi, tidak pindah. Tekan panah kiri kanan atas bawah juga tidak pindah. Saya tekan enter, sudah tidak pindah. Ini sudah aman ya. Jadi hanya bisa kita mengantisipasi anak-anak salah klik gitu ya. Dan antisipasinya dan hanya bisa berpindah ketika klik berkenaan dengan tombol-tombol saja. Klik stop, kemudian klik jawaban atau back to pin. Nah, kita buat tombol keluarnya yang belum kita buat. Kita tekan execute dulu akhirnya. Kita tambahkan tombol keluar. Kita insert kotak saja, kotak rectangle. Lalu step outline-nya dihilangkan. Kemudian warnanya ya nggak apa-apa, kita warnain saja. Lalu kita ketik huruf X dengan huruf besar. Lalu kita blok dibesarkan. Huruf X-nya kita ganti warna merah.
Lalu kita bold, saya ganti yang Arial black biar kemudian dibesarkan. Ya, tombol keluar. Sekarang kita klik di button ini. Tombol keluar kita kasih extend sebelah hyperlink, extend, kemudian hyperlink, lalu pilih and down. Nah, kita coba uji dulu tombolnya jalan. Nah, ini sudah ya, kita klik exit. Nah, ini sudah keluar. Nah, sampai sini Bapak Ibu gamenya sudah bisa berjalan. Silakan Bapak Ibu kembangkan sendiri baik dari segi tampilan serta soal-soal yang ingin ditampilkan disesuaikan dengan kebutuhan materi Bapak Ibu, sesuai dengan bidang mata pelajaran Bapak Ibu, serta mungkin disesuaikan dengan tingkat pengetahuan, misalnya C1, C2, C3 sampai C6-nya, tergantung Bapak Ibu memilah tingkat kesulitan dari soal. Mungkin itu saja saya cukupkan. Semoga Bapak Ibu dapat mengerjakan dengan baik. Jika ada pertanyaan, dipersilakan baik melalui Zoom maupun melalui grup WA. Sekian dan terima kasih.